Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk transformasi paling keren dan kuat di serial Bleach. So enjoy this video and welcome to Bleach Universe. お姉ちゃんが来た。 Sepanjang cerita Bleach berjalan, kita tahu ada banyak sekali karakter yang mengalami transformasi. Kebanyakan perubahannya dipicu oleh beragam kemampuan seperti para Shinigami dengan kemampuan Bankai, para Espada dengan kemampuan Resurrection, para Fullbringer dengan kemampuan Fullbring, dan juga para Stand Eater dengan kemampuan Fall Standing. Di luar daripada itu, sebenarnya masih ada faktor-faktor lain yang membuat seseorang bisa berubah, entah itu faktor dari teknik, faktor dari alat, ataupun faktor dari latihan. Nah, sekarang dari sekian banyaknya wujud transformasi, di sini kita telah merangkum beberapa karakter dengan bentuk transformasi paling kuat dan paling keren. So, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yoroichi Shihoin dengan mode Shunko Raiju Senkei. Pada dasarnya, teknik Shunko merupakan teknik gabungan antara Hakuda dan Kido, yang mana nantinya pengguna akan memperoleh kekuatan besar sesuai elemennya masing-masing. Dan Yoroichi sebagai pengguna memiliki elemen yang berkisar pada Reiatsu berupa petir. Selain mampu meningkatkan kecepatan dan kekuatan, dia juga mampu melesatkan satu serangan petir berbasis Kido. Terhitung ada 3 varian bentuk dari Shunko milik Yoroichi. Pertama yaitu Shunko dalam mode normal, di mana Reiatsunya membentuk sepasang sayap petir. Kedua, Shunko Raijin Senkei, di mana Reiatsunya membentuk lingkaran energi listrik. Dan yang ketiga, Shunko Raiju Senkei Shunryu Kokubyo Shenki, di mana wujudnya seolah mencerminkan hibrida seekor kucing. Bisa dibilang mode Raiju Senkei adalah mode yang paling kuat dimiliki Yoroichi. Hal itu dia dapatkan berkat Urahara yang telah memberikannya sebuah obat beserta metode yang sangat aneh. Dan dalam wujudnya ini seolah mencerminkan seekor kucing yang kemudian Yoroichi mampu merespon perubahan Reiatsu secara tiba-tiba. Dia bisa merubah kekuatan Reiatsunya sebanyak 48 kali per detik, sehingga dengan begitu tidak mengherankan jika Yoroichi berhasil menghancurkan kekebalan Reiatsu The Death Dealing milik Askin. Namun sayangnya ada 2 kelemahan dari wujud ini. Pertama yaitu Yoroichi tidak bisa mengendalikan pikiran, emosi, dan moodinya yang selalu berubah-ubah. Dan yang kedua, Urahara menyebut bahwa mode Raiju Senkei hanya bisa bertahan selama 5 menit. Sajin Komamura dengan mode Jinka no Jutsu atau humanisasi. Di tengah invasi kedua bangsa Quincy, Sajin menampakkan transformasinya yang begitu mengejutkan. Nama dari tekniknya yaitu Jinka no Jutsu. Dia yang awalnya berpenampilan serigala kini berubah menjadi sosok manusia dengan kekuatan sangat besar. Melalui transformasi ini, Sajin akan memperoleh keabadian. Mau sebanyak apapun dirinya mendapat luka, dia sama sekali tidak akan pernah tumbang. Hal itu dikarenakan dalam wujud ini, Sajin sudah tidak memiliki nyawa, jantungnya sudah dijadikan tumbal sehingga membuat tubuhnya hanya merupakan sebuah cangkang kosong. Apa yang dialami Sajin tentu berdampak pada Bankai Kokujo Tengen Myo. Baju zirah yang dia gunakan sekarang dilepas dan diberi nama Dangai Joe. Kemampuannya bisa kita lihat di pertarungan melawan Bambi. Melalui keabadian yang telah didapatkan, dia mampu menahan rentetan serangan bom yang Bambi lancarkan. Bahkan tak hanya itu, berbekal kekuatannya yang kini telah meningkat, dengan mudahnya Sajin berhasil mengalahkan Bambi lewat satu ayunan pedang. Grimmjow dengan mode Resurrection. Espada nomor 6 yang terkenal arogan ini memiliki perubahan penampilan yang sangat keren saat berada dalam mode Resurrection. Bisa kita lihat ketika Resurrection panteranya dilepaskan, Grimmjow berubah menjadi sosok yang menyerupai seekor panter putih. Dengan gigi yang runcing, cakar yang tajam, serta ekor panjang layaknya cambuk, kekuatan dan kecepatan Grimmjow pun meningkat secara drastis.
Ditambah lagi, dia juga memiliki beberapa kemampuan yang sangat hebat seperti teknik Hero yang mampu menahan serangan Getsuga Tensho, kecepatan yang mampu mengimbangi Bankai Ichigo, gelombang Sonic yang cukup kuat untuk menghempaskan lawan, 5 cakar yang dapat dia tembakan, serta yang paling kuat yaitu teknik Desgaron. Dengan menebaskan cakarnya ke udara, Grimmjow mampu menciptakan sebuah tembakan yang akan memberikan luka fatal bagi lawan. S-Note dengan mode Full Standing Tatar Foras. Stand Ritter penyandang Strip F ini memiliki bentuk transformasi Full Standing yang sangat menyeramkan. Seolah mencerminkan kekuatan stripnya yaitu The Fear, dia akan berubah wujud seperti hantu dengan darah yang mengalir di bawah matanya. Pada mode ini, kemampuan The Fear milik S-Note akan meningkat berkali-kali lipat. Dia mampu menciptakan ratusan mata di sekeliling lawan yang berguna untuk memberikan rasa takut tak terbatas. Sekali saja lawan terkena tatapan matanya, maka dia akan terjebak ke dalam ilusi ketakutan. Dia akan meragukan segala tindakan, kehilangan kendali atas semua pemikiran rasional, dan akan terus melihat sendiri bayangan ketakutan terdalamnya. Bahkan tak hanya itu, di sini S-Note juga mampu berevolusi ke wujud yang lebih mengerikan lagi. Penampilannya terkesan gore di mana dia bergelantung di atas tubuh raksasanya. Kuchiki Rukia dengan mode Bankai Haka no Togame. Setelah mendapat pelatihan khusus dari Divisi 0, Rukia muncul di tengah pertarungan besar antara Shinigami melawan Quincy, yang mana di sanalah dia memperlihatkan transformasi dari bankainya yang begitu indah dan elegan. Sesuai dengan julukannya yaitu Zanpakuto tercantik di Soul Society, ketika bankainya dilepaskan, secara seketika penampilan Rukia berubah menjadi sosok layaknya putri salju. Rambutnya menjadi warna putih, Zanpakutonya menjadi es transparan, dan pakaiannya menjadi sebuah kimono putih. Untuk kemampuannya sendiri, Bankai Haka no Togame mampu membuat suhu di area sekitar mencapai suhu 0 mutlak. Siapapun yang berada di sekitar, entah lawan maupun kawan, mereka akan langsung membeku dan hancur dalam hitungan detik. Dikarenakan suhu dingin yang sangat ekstrim itulah, jika seseorang melakukan kontak fisik dengan Rukia, maka dia akan membeku saat itu juga. Bahkan sekelas S-Note yang telah bertransformasi ke dalam wujud raksasa mengerikan berhasil dia bekukan dan dia tumbangkan. Ulquiorra dengan mode Resurrection Segunda Etapa. Berbeda dari espada lain, Ulquiorra adalah satu-satunya espada yang mampu bertransformasi ke dalam bentuk kedua Resurrection. Dia yang awalnya berpenampilan tertutup berubah menjadi terbuka dengan penampakan mirip seperti kelelawar, memiliki sepasang telinga besar, sepasang sayap di punggung, lubang hollow di dada, dan memiliki ekor berbulu yang bisa dia gunakan untuk menyerang. Dalam wujud ini, Ulquiorra mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat signifikan, baik dari segi kecepatan, serangan, pertahanan maupun regenerasi, semuanya berada pada level yang sulit untuk dijangkau. Apalagi di sini Ulquiorra juga mampu menggunakan dua teknik kuat. Pertama yaitu Latigo, sebuah serangan berupa cambuk yang bisa memberikan dampak kerusakan, dan yang kedua Lanza del Relampago, sebuah serangan berupa tombak yang mampu menghasilkan ledakan dahsyat. Askin dengan mode Full Standing Hashein. Transformasi Full Standing yang dimiliki Askin terbilang cukup unik. Dia memperoleh penampilan yang dibalut oleh resi berwarna ungu disertai pernak-pernik yang berbentuk seperti susunan molekul. Pada mode ini, kemampuan The Death Dealing milik Askin sepenuhnya ditingkatkan. Dia bisa beradaptasi dengan perubahan sifat racun selama dasar racunnya tetap sama. Atau dengan kata lain, mau sebanyak apapun seseorang mengganti kadar kekuatan Reiatsu, Askin akan tetap memperoleh kekebalan. Selain itu, di sini Askin juga mendapatkan beberapa teknik beracun yang sangat mematikan, seperti Gift Ball Deluxe, bola beracun raksasa yang bisa menjebak seseorang ke dalamnya, Gift Berry, bola cahaya yang saling terhubung untuk membentuk penghalang, dan juga Gift Ring, sebuah gelang beracun yang dapat dia tembakan.
Hitsugaya dengan mode Bankai sempurna Daiguren Hyorin Maru. Pada saat kelopak bunga es terakhirnya hancur, Hitsugaya akan mengalami perubahan dalam wujud Bankai. Penampilannya menjadi terlihat dewasa, keren, dan pastinya sangat berkarisma. Sesuai dengan julukannya sebagai Zanpakuto elemen es terkuat, dalam mode Bankai ini, kemampuan dari es Hitsugaya akan mengalami peningkatan. Dia mampu membekukan objek yang sangat besar dari jarak jauh, meniadakan fungsi atau efek suatu objek dengan cara dibekukan, dan juga dia mampu membekukan siapapun yang menyentuhnya secara seketika. Belum lagi, Hitsugaya juga memiliki satu teknik kuat bernama Shikai Hyoketsu. Dalam waktu 4 detik saja, dia dapat membekukan semua materi di depannya, mau itu tanah, api, air, udara, atau bahkan reishi sekalipun. Baragan dengan mode Resurrection memiliki perintah rilis Arogante. Pada saat Resurrection-nya diaktifkan, Baragan akan berubah menjadi sesosok tengkorak dengan jubah berwarna ungu dan mahkota di atas kepala. Walau perubahannya kembali mengambil penampilan Baragan sejak masih menjadi Raja Hoikom Mundo, tapi harus kuakui desain ini terlihat sangat keren, mirip dengan Ainz di anime Overlord yang sama-sama mencerminkan arti seorang raja. Dalam wujud Resurrection-nya ini, Baragan mendapat segudang kekuatan besar, baik dari segi kecepatan, pertahanan maupun reatsu, semuanya mengalami peningkatan. Terlebih, peningkatan ini juga terjadi pada kemampuan penuaan miliknya, seperti teknik bernama Senescensia yang mampu merusak dan menuakan setiap objek di sekitar. Teknik Respira yang mampu membusukkan suatu objek melalui racun berupa asap hitam, dan terakhir kapak penghancur bernama Grand Kaida yang dapat memberikan efek penuaan lewat asap beracun Respira. Kurosaki Ichigo dengan mode Fastol Lorde. Semua orang pasti setuju jika perubahan Ichigo dalam mode 1 ini terlihat sangat keren dan badass, yang mana penampilannya seakan mencerminkan kebuasan dari seekor Hollow. Ketika berada dalam wujud ini, Ichigo akan kehilangan kendali atas kesadarannya. Tanpa ada rasa ampun, dia akan meluapkan seluruh amarahnya pada siapa saja yang mencoba menghadang. Kekuatan yang didapat Ichigo pun terbilang sangat luar biasa. Dari segi daya tahan tubuh, dia mampu menahan tombak halilintar Ulquiorra dengan satu tangan. Dari segi kecepatan, dia mampu menggunakan Sonido yang lebih cepat dari Ulquiorra. Dan dari segi kekuatan, dia mampu melancarkan tembakan Zero yang dapat menggemparkan seisi Las Noches. Lille Baro dengan mode Full Standy Jilil. Perubahan wujud Shushtaffle 1 ini juga tak kalah kerennya dengan para stand-leader lain, khususnya pada perubahan pertama di mana dia memunculkan 4 pasang sayap malaikat disertai tubuh yang terbungkus oleh jubah putih. Ada 3 kemampuan yang pernah Lille tunjukkan dalam wujud ini. Pertama yaitu mampu berteleportasi ke tempat yang dia inginkan. Kedua, mampu menggunakan sayapnya untuk melayang di udara. Dan yang ketiga, mampu meningkatkan kemampuan stripnya yaitu The X-Axis, di mana dia dapat menembakkan ledakan kuat melalui 6 lubang di sayapnya. Belum lagi, Lille Baro juga memiliki bentuk kedua dari mode Full Standy. Bentuknya mirip seperti seekor Centaurus, lengkap dengan kepala berbentuk burung disertai 8 sayap yang menyerupai sayap kelelawar. Walau bentuknya terkesan aneh, tapi di sini Lille dapat mengakses beberapa kemampuan, seperti meregenerasi anggota tubuh yang hilang, melancarkan ledakan energi tipis yang dapat memotong apapun, menciptakan bola cahaya untuk menghapus bayangan di sekitar, melancarkan hujan tembakan dari arah atas, dan terakhir menciptakan trompet besar dari Reishi yang jika dia tiup akan menghasilkan ledakan sangat hebat. Terlepas dari besarnya kekuatan, jika harus memilih, menurutku perubahan pertama adalah yang paling keren. Wujudnya benar-benar menggambarkan sosok dewa selaras dengan namanya yaitu Jilil yang berarti penghakiman Tuhan. Kenpachi Zaraki dengan mode Bankai. Mungkin bisa dibilang transformasi Bankai Zaraki termasuk ke dalam salah satu perubahan yang paling epik dan paling mengerikan.
Hal itu bisa kita rasakan dari penampakannya yang mirip seperti iblis dengan tubuh merah disertai tanduk yang muncul. Zaraki mendapat kekuatan yang sangat kuat dan liar. Bilah pedangnya juga berubah menjadi lebih kecil layaknya sebuah golok. Tidak tanggung-tanggung, dalam wujud ini Zaraki berhasil memberikan perlawanan pada tubuh raksasa Gerard, dari mulai menggigit lengannya hingga terputus, memukul mundur Gerard sampai tamengnya terbelah, menjatuhkannya dengan menggunakan kedua tangan, sampai akhirnya dia mampu membelah kepala Gerard menjadi dua. Meski terkesan overpower, ada dua kelemahan dari wujud Bankai ini. Pertama, Zaraki seakan kehilangan akal di mana dia hanya bisa mengamuk secara brutal, dan yang kedua, tubuh Zaraki belum siap menggunakan kekuatan ini lebih lama. Jika terus dipaksa, bisa-bisa tubuhnya akan hancur. Gerard Valkyrie dengan mode Full Standing AC Tony. Tidak hanya Lille Baro, Gerard Valkyrie nyatanya juga memiliki bentuk full standing lebih dari satu. Pertama, yaitu penampilan tubuh raksasa disertai sayap dan aksesoris tambahan pada perisai pedang serta lengan dan kakinya. Melalui bentuk pertama ini, Gerard mendapat peningkatan drastis dalam segi kekuatan dan kemampuan. Pedang yang tadinya hanya digunakan untuk menebas lawan, kini juga memiliki kemampuan untuk menembakkan ledakan. Selain itu, melalui kemampuan Strip Miracle-nya yang telah ditingkatkan, Gerard juga bisa berubah ke dalam bentuk full standing kedua, yang mana penampilannya kini berubah dengan tubuh yang dibungkus oleh resi berwarna emas. Kekuatannya tentu tak perlu kita ragukan. Sebagai Stand Eater dengan kekuatan tak terbatas, satu-satunya yang mampu mengalahkannya pada peperangan hanyalah Ausfahlen dari Yuhava. Meskipun saat ini kita telah menemukan satu fakta bahwa ternyata keajaiban milik Gerard dapat dikalahkan dengan memusnahkan Quincy Cross yang berada di dalam tubuhnya. Sosuke Aizen dengan mode Hogyoku. Si pesatir handal satu ini memang erat kaitannya dengan evolusi. Hal itu tercermin dari bagaimana dia menggunakan Hogyoku untuk memperoleh kekuatan layaknya dewa. Tercatat ada 5 perubahan wujud yang dimiliki Aizen lewat kekuatan Hogyoku ini. Wujud pertama, Aizen meletakkan Hogyoku ke bagian dada. Wujud kedua, layaknya kepompong, tubuh Aizen akan terbungkus ketat oleh pakaian yang serba putih. Wujud ketiga, topeng yang membungkus wajah Aizen akan terlepas dan matanya berubah menjadi hitam. Wujud keempat, Aizen akan memperoleh sepasang sayap layaknya kupu-kupu yang terlepas dari kepompongnya. Dan terakhir, wujud kelima, Aizen berubah bentuk menjadi monster yang mirip seperti Hollow, memiliki penampilan layaknya iblis disertai 3 mata dan 6 sayap di punggungnya. Dari semua penampilan evolusi Hogyoku tersebut, satu wujud yang menurutku sangat keren itu adalah wujud keempat. Penampilannya terlihat elegan, memiliki perwujudan dari sosok dewa yang ingin dia capai. Kekuatan yang didapat pada wujud ini pun terbilang sangat besar. Selain memiliki tekanan Reiatsu yang berada pada level tinggi, dia juga bisa melakukan teknik teleportasi. Kurosaki Ichigo dengan mode Final Getsuga Tensho. Sebagai karakter utama, kita tahu Ichigo memiliki banyak sekali bentuk transformasi, dari mulai transformasi kekuatan Shinigami, transformasi kekuatan Hollow, transformasi kekuatan Fullbring, dan juga transformasi kekuatan Quincy. Dari semua bentuk transformasinya itu, menurutku wujud Final Getsuga Tensho adalah yang paling keren dan paling kuat. Penampilannya terlihat sangat badass di mana tubuhnya diselimuti oleh luapan Reiatsu pekat berwarna hitam. Kekuatannya pun tak perlu kita ragukan, di sini Ichigo memperoleh tekanan Reiatsu super besar. Bahkan dikatakan Reiatsunya mampu melampaui Reiatsu Aizen yang telah bergabung dengan Hogyoku. Hal itu bisa dibuktikan ketika Ichigo melepaskan sebuah serangan bernama Mugetsu, yang mana lewat satu serangan tersebutlah dengan mudahnya Ichigo berhasil menumbangkan Aizen. Well teman-teman, mungkin itulah beberapa bentuk transformasi yang menurutku paling kuat dan paling keren. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.